Bertemu kembali dengan saya di sini di HGN TV Tutorial. Saat ini kita sudah sampai di part 3 untuk tutorial CRUD menggunakan library retrofit. Oke. Setelah kemarin kita belajar tentang insert dan juga get datanya, sekarang kita akan coba mengupdate data yang telah kita get kemarin. Jadi kita sudah tampil data. Nah, data ini bagaimana kita ketika diklik diklik seperti ini, dia akan menuju form input, kemudian kita bisa update datanya. Jadi seperti itu. Kemarin kita sudah siapkan PHP-nya di sini update ya. Kita akan mengambil method update di sini, mengambil URL update. Oke, kita tambahkan di API miliknya retrofit di sini. Oke. Kita langsung saja tambahkan form URL encode. Kemudian kita post data. Terus kita read. Nah, bukan read apa tadi namanya? Update PHP. Update PHP. Kemudian kita call untuk respon modelnya. Kemudian kita buat update PHP. Update data. Kemudian kita sama seperti ini. Cuman kita tambahkan lagi untuk ID. Karena parameter insert nantinya kita pasti menggunakan where ID di di query PHP-nya. Jadi kita butuh ID. Tambahkan data sini saja biar rapi ya. Field kita kasih nama ID, string ID. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan satu buah button pada layout tampil data di ini, di activity main. Kita tambahkan di sini di atas, di tengah-tengah atau di bawah sendiri deh. Kita tambahkan sebuah button match parent raw content, terus kemudian teksnya kita update dengan dengan ID button update. Defaultnya kita set visibility-nya Android. Nih visibility kita kasih gone. Nah, dia hilang, defaultnya dia akan hilang ini. Nanti kalau dia dalam mode update, maka kita akan ganti ini menjadi visible ya. Nah, selanjutnya kita akan buat action di sini. Ketika diklik, maka dia akan menuju ke form input tadi dan menampilkan button update. Nah, kita buat di updaternya, kita buat model dari data. Jadi dari data model. Jadi data model DM seperti ini. Kita kenalkan di onBit view holder DM sama dengan DM seperti ini ya. Kemudian di sini di holder kita tambahkan action on click untuk view set on click listener, new view on click listener seperti ini. Nah, selanjutnya kita lakukan intent ya, ke go input sama dengan new intent. Nah, kita kembalikan ke konteks ctx, kemudian ke
activity main activity kelas. Selanjutnya kita ikutkan juga kirimkan parameter atau data menggunakan intent dengan put extra. Go input put extra id misalnya. Kita ambil dari md dari dm.get id seperti ini. Kemudian lagi sampai datanya nanti empat-empatnya kita kirim ke main activity. Ada juga nama dm get nama, kemudian kita go input put extra, kemudian usia ya, dm get usia, kemudian go input put extra domisili, dm get domisili seperti ini. Kemudian kita panggil start activity dengan ctx start activity go input. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ambil parsing datanya di sini, diurai ya. Sebelumnya kita kenalkan dulu, jadi tadi kita kan sudah nambahkan btn update. Nah, kita casting dulu di sini. btn update sama dengan button find view by id button update seperti ini. Kemudian kita buat objek intent data, misalnya get data get intent. Nah, di sini ada if save instance state sama dengan 0 ya, maka dia akan mengambil intent 0. Dia akan buat objek intent, kemudian button save kita set visible-nya jadi hidden, jadi gone. Nah, seperti ini view gone. Terus button tampil data kita juga set visibility-nya jadi gone. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita set button update jadi visibility-nya visible. Nah, selanjutnya kita data yang dikirim intent tadi kita masukkan ke dalam edit text. Kita coba edit textnya kan ada nama nih. Kita set textnya dari data get string extra. Ini ID ya, seperti ini tadi. ID-nya sesuaikan dengan yang ada pada adapter. Nih. Nah, kemudian ada juga usia, set text data get string extra usia. Kemudian ada juga domisili, set text data get string extra domisili seperti ini. Kemudian kita buat string baru di sini untuk menampung ID data. Misalkan kita ambil dari data get string extra ID, terus ini nama. Oke, kita coba Gradle dulu sambil kita lihat log chatnya dan juga emulatornya. Jadi harapannya nanti ketika kita klik di salah satu listnya, maka datanya akan terintent menuju input dan 2 button ke hidden.
satu button update akan tampil seperti itu. Nah, nanti ketika button update diklik, datanya akan dikirim ke update.php, kemudian akan diupdate. Nah, jadi alurnya seperti itu, oke ya. Oke, di sini dia hilang ya. Kita langsung update, berarti ada keliru di ini. Nah, di sini kita ini taruh atas seperti ini ya. Keliru, bukan ini. Bila data tidak sama dengan 0, maka dia akan jalankan ini. Oke, kita coba lagi. Seperti yang disampaikan tadi, alurnya akan menampilkan dua button. Pertamanya ya, kemudian dua button itu akan ke hidden kalau kita mengklik salah satu list pada recycle view. Nah, ini masih ada, gimana ya caranya ya? Jika data tidak sama dengan 0, jika data tidak kosong, maka dia ini. Oke, sebentar deh. Ini dihilangkan dulu deh. Coba kita lihat teksnya dulu. Itu kita ada salah di perulangannya. Di kondisinya. Oke, intinya kalau kita datanya nanti tampil, maka kita sudah berhasil mengirim data dari adapter menuju ke main activity. Harapannya seperti itu. Oke. Nah, seperti ini. Kita tampilkan data, kita klik ya, datanya tampil seperti ini. Harapannya seperti itu, terus ada tombol update. Nah, logikanya sekarang coba di ID data kita taruh di atas. Bila ID data itu tidak sama dengan 0, maka dia akan button save set visible tadi gone, button tampil set visible gone, kemudian button update set visible. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan lagi. Datanya kalau kondisinya seperti ini, maka button yang muncul adalah update. Kenapa? Karena ID-nya ini dalam keadaan kosong ketika kita jalankan. Berarti ID kosong, maka dia akan di bypass, akan tidak menjalankan kondisi ini. Tapi kembali lagi ke emulator, ketika kita tampil data, kita klik, buttonnya akan jadi update. Kita back lagi, akan menjadi dua button seperti ini. Oke, selanjutnya kita tinggal membuat aksi dari klik update. Nah, dari ketika klik update, maka data dari Ananda kita ganti usianya, maka usianya akan terganti. Ya, seperti itu ya. Kondisinya bisa kita taruh di luar sini, misalkan di button update set on click listener, new view on click listener, kita panggil API request view data, API sama dengan new new ya, sama dengan retro server get client create API request class. Kemudian kita
call untuk respons model, kita update, kita get update data. Di sini kita butuh ID data, kemudian string nama kita ambil dari ini, kita ambil dari button aja, dari inputannya ada nama ya, nama get text to string, terus ada juga usia get text to string, kemudian ada juga usia domisili get text to string, seperti ini. Oke, selanjutnya kita enqueue callback seperti ini ya. PD nya kita hidden di sini biasa, pd hidden, terus di sini kita buat pd set tag, set message, pd kok iya, pd progress dialog, sorry kita kok di sini kejauhan, di sini pd set message update, pd sensible false, kemudian pd.show ini ya. Nah, selanjutnya kita akan menglog dulu, kita pakai toas, terus kita buat objek toast. Kalau nggak otomatis ya, males sih kalau nggak otomatis tuh, males ya kalau sekarang. Oke, nggak bisa make text, kita buat konteksnya jadi main activity this, kemudian message-nya adalah kita ambil dari response body get pesan seperti ini, toas length show ya, seperti ini. Kita juga jangan lupa buat log untuk ngecek dia berhasil ke respon atau tidak. Ini aja ya. Oke, ini retro on value. Oke, selanjutnya kita sudah bisa jalankan. Sebelumnya kita cek dulu di model API-nya. ID, nama, usia, domisili ini harus sesuai dengan di update. ID, nama, usia, domisili. Oke, selanjutnya kita bisa coba jalankan aplikasinya. Kita gradle lagi sambil dilihat logchatnya seperti biasa. Oke, seperti ini. Mana ya? Nah, nih. Nah, jadi kalau memang pakai Windows cukup lama ya, ini sudah RAM 2 GB juga masih lama sih, curhat. Kita coba edit yang Adi, dia kan dari Lawang nih, kita coba ganti dari Madura. Sambil lihat di log, kita coba update, data gagal dihapus. Data gagal dihapus berarti kita lihat di sini, sorry, dia harusnya ada di log D retro respon, dia ada di respon. Pesannya adalah tadi gagal update ya, gagal update. Teman-teman data lagi, tetap di Lawang. Kita bisa cek PHP-nya, dia itu data gagal dihapus. Nah, ini nih, berarti dia ini belum diganti ya, gagal berhasil diupdate.
kemudian gagal di update. Nah, ini kenapa dia gagal di update? Kita coba cek query-nya. Update tabel biodata set. Ini tanpa ini sih sebenarnya. Set nama mungkin seperti ini ya. Kalau teman-teman bingung bisa cek di phpMyAdmin mungkin query-nya untuk melakukan update bener enggak sih kan gitu. Soalnya kadang kan kita lupa tuh, seharusnya update itu nggak pakai kurung, kita pakai kurung. Jadi ada sesuatu yang apa namanya ya, kita kelupaan ya. Kita ambil tabel biodata. Nah, coba kita update salah satu, misalkan Amir, nanti Amiroh. Nah, query-nya muncul ya. Jadi ada set nama Amiroh, jadi tidak ada dalam kurung. Tidak ada dalam kurung seperti ini. Selanjutnya kita tanpa menggradle ulang, kita bisa coba untuk merubah datanya Amir. Misalkan Amir di sini kan sudah jadi Amiroh. Kita ganti Ana Estianti. Nah, kita lihat di Amiroh di sini ID nomor 4, kita update. Data berhasil diupdate, kita refresh di sini misalkan Amir jadi Ana Estianti ya. Ana Estianti. Ya. Oke, di sini belum update, kita tampil data lagi. Ana Estianti seperti ini ya. Oke, datanya sudah berhasil diupdate. Nah, kita coba Sule misalkan. Kita ganti Sule jadi tambahin Suneo seperti ini. Kita update. Oke. Tetap Sule ya, karena kan ini belum ke refresh datanya nih. Belum ada full refreshnya Mas Yan. Kita keluarkan lagi, kita tampil data, maka Sule sudah jadi Suneo. Nah, jadi kita sudah berhasil update data menggunakan retrofit itu tadi. Karena ada beberapa kesalahan, jadi videonya mungkin agak panjang, cuman ada beberapa hal yang bisa kita petik di sini, bahwa kesalahan dari error program itu bisa buat kita ngerti bahwa oh di sini loh salahnya, oh di sini. Jadi suatu saat kita bisa hati-hati ketika dapat error seperti itu. Itu saja sih ya untuk pesan malam hari ini. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja dulu untuk update datanya. Karena kita update lagi Diana, kita tambahkan Diana Wong Jowo. Kita update, kita berhasil update, kita back, kita tampilkan Diana Wong Jowo ya. Jadi kita sudah berhasil melakukan updating data menggunakan library retrofit. Mungkin kurang bagus, tapi kita berhasil sudah melakukan update-nya. Tinggal tambahkan full refresh untuk teman-teman, agar dia ketika kita scroll ke bawah dia nge-refresh seperti itu, dan tutorialnya terpisah ya. Jadi kita fokus di update untuk malam hari ini. Jadi datanya sudah berhasil diupdate. Teman-teman bisa komen di bawah, di di komentar di bawah. Bisa request, bisa tanya langsung, apa Mas ya kurang ini, atau di sesi terakhir pasti akan saya sediakan source code aplikasinya. Nanti bisa di-download di GitHub di Hagiki95. Di sana nanti akan ada beberapa file-file directory program yang pernah saya upload sebelumnya. Oke, itu saja sampai malam hari ini. Saya sampaikan selamat belajar dan jangan pernah menyerah dengan error-error yang ada. Oke, see you guys and see you next tutorial again today. Bye.